Hai, bertemu lagi dengan saya Gia. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai induksi matematika dan kali ini saya akan membahas mengenai satu contoh penggunaan induksi matematika kuat dalam pembuktian pernyataan matematis. Ya, kemudian kesalahan yang sering terjadi itu ada beberapa pada pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Salah satunya adalah penggunaan PK maka PK plus 1 untuk membuktikan PK plus 1. Jadi PK itu kan sebenarnya adalah basis hipotesis induksi yang kita punya. Kalau misalkan kita asumsikan PK itu benar, kita ingin membuktikan kalau PK plus 1 itu benar. Tapi ternyata malah ini digunakan untuk membuktikan PK plus 1. Padahal kita justru ingin membuktikan kalau PK plus 1 benar. Oke, contohnya misalkan akan dibuktikan PN seperti yang tadi itu benar. Bukti basis sudah oke, hipotesis induksi sudah oke, dan kita ingin membuktikan kalau PJ plus 1 itu benar. Nah, tapi di sini kita berangkat dari pemisalan bahwa pernyataan ini itu benar. Kita berangkat dari sini. Padahal justru inilah yang kita ingin tahu apakah dia benar, ya kan? Jadi harusnya dari ruas kirinya saja kita cari bentuk yang ada di ruas kanan. Bagaimana dari ruas kiri kita menuju ke ruas kanan? Itu yang jadi pertanyaan yang utama. Jadi jangan mengawali pembuktian dengan apa yang ingin kita buktikan. Oke. Selanjutnya, pengambilan hipotesis induksi yang terlalu besar. Contoh misalkan ingin dibuktikan hal yang sama seperti tadi. Bukti basis P1 itu sudah dibuktikan benar. Kemudian hipotesis induksinya misalkan untuk semua J lebih besar atau sama dengan 1, PJ benar. Di sini masalahnya apa yang ingin kita buktikan? Bahwa PN benar untuk setiap N lebih besar atau sama dengan 1. Di hipotesis induksi kita memisalkan PJ benar untuk semua, dengan kata lain setiap J lebih besar atau sama dengan 1. Ini adalah dua hal yang sama. Apa yang kita ingin buktikan malah dijadikan hipotesis induksi. Jadi hipotesisnya itu terlalu besar. Kita harusnya instead of semua, itu harusnya kita mengambil sembarang. Sembarang itu berarti satu saja. Yang mana kita nggak tahu. At least bukan semuanya. Oke. Kemudian poin lainnya itu adalah salah basis yang dibuktikan. Misalkan di sini ingin dibuktikan bahwa PN-nya itu adalah 0 plus 1 plus 2 dan seterusnya sampai N itu adalah setengah N dikalikan N plus 1. Bukti basisnya itu adalah P1, terbukti benar. Nah di sini ini tidak tepat karena nilai N terkecil yang mungkin adalah 0. Tapi di sini basis yang kita buktikan hanya 1. Maka kita belum membuktikan bahwa P0 benar. Sehingga kita tidak bisa menarik kesimpulan bahwa N itu PN itu benar berlaku untuk semua N lebih besar atau sama dengan 0. Karena P0 belum kita buktikan. Kemudian pembuktian basis yang terlalu sedikit. Ini biasanya ada di induksi matematika kuat. Contoh kesalahannya misalkan diketahui bahwa A1 itu adalah 1, A2 adalah 3, dan seterusnya. Ini sama dengan contoh yang kita punya di video sebelumnya. Kemudian untuk membuktikannya, bukti basis sudah oke. Di sini kita punya P1. Let's say. Kemudian kita misalkan hipotesis induksi. P1 sampai PJ benar. Tapi masalahnya di sini, ketika kita melakukan bukti induksi, kita ikuti langkah yang sebelumnya kita gunakan di contoh. Di sini kalau kita lihat
AJ plus 1 berdasarkan definisi yang ada di sini, itu bisa kita tulis sebagai AJ plus 1 ditambah 2AJ. AJ berdasarkan hipotesis induksi, kita bisa bilang kalau AJ itu adalah 2K2 ditambah 1. Dan untuk AJ minus 1 itu 2KJ minus 1 misalkan ditambah 1. Tapi kalau kita berbicara tentang nilai J-nya itu adalah 2, let's say, berarti A3 itu adalah 2K1 ditambah A1 ditambah 2 dikalikan 2K2 ditambah 1, misalkan. Nah, berarti di sini kita menggunakan P1 dan juga P2. Tapi yang sudah pernah kita buktikan itu adalah P1. P2 ini belum terbukti. Tapi kita sudah misalkan bahwa dia mungkin benar. Oleh karena itu, ini menjadi suatu miss. Karena P2-nya itu belum tentu benar loh. Oke. Jadi pastikan bahwa apa yang terbukti di bukti basis itu nyambung dengan pemisalan yang ada di hipotesis induksi. Jadi kalau di sini dimisalkannya itu mulai dari 2, berarti pembuktian basisnya itu N paling besarnya haruslah 2. Kalau di sini dimisalkan untuk J minimal 3, berarti bukti basisnya itu harus berlaku untuk N maksimal 3. Sekian pembahasan terkait induksi matematika. Kita akan beralih ke topik lain, yaitu bagaimana kita bisa membuktikan suatu algoritma iteratif yang sederhana dengan menggunakan induksi matematika. Oke, terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu di video selanjutnya.